Halo Lur, balik lagi sama saya Zero HVJ Review. Kali ini saya akan membahas tentang film petualangan kehidupan di masa depan. Negara Panem yang dikuasai pemerintahan secara diktator di wilayah Kapitol. Pemerintahan di Kapitol menyelenggarakan sebuah game yang dikemas dengan konsep reality show, yang diharuskan untuk saling membunuh satu sama lain hingga hanya ada satu pemenang. Film yang berasal dari Amerika Serikat. Wah, kuwi tempatnya para bule putih mulus bening, pokoknya ya hut lur. Ojo bayangke sing ora-ora to lur. Oh, okay. Film ini dirilis pada tanggal 23 Maret 2012 dan banyak memenangi penghargaan kala itu. Yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence sebagai Katniss Everdeen, Josh Hutcherson sebagai Peter Malar, Liam Hemsworth sebagai Gale Hawthorne, dan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Nek disebut ke siji-siji iso 15 menit introne. Hayo daripada penasaran, kita budal aja ke alur cerita film The Hunger Games. Ses dulu. Jangan lupa klik tombol like, lalu tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Yuk gas intro. Zero HVJ. Diawali dengan seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen yang tinggal di sebuah tempat bernama Distrik 12, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai penambang. Orang nambang kripto ya lur. Katniss pergi berburu di sebuah hutan melewati sebuah pagar kawat besi yang dialiri oleh listrik bertegangan tinggi. Awas kesetrum mbak yu. Tak kira kesetrum lur. Malah kaget dewe krungu suaraku. Jangkrik. Bermodalkan panah ingin berburu. Mengecek ke arah mata angin, Katniss membidik seekor rusa. Saat mau melepaskan anak panah, lah jangkrik ono suara sing ganggu. Luput to lur. Karena pemberontakan gagal terhadap pemerintah Panem 75 tahun sebelumnya. Pemerintahan Panem lantas melakukan sebuah kompetisi maut yang diadakan di ibu kota negara yang bernama Kapitol. Kompetisinya bernama The Hunger Game dan pemainnya disebut Tribute. The Hunger Game diikuti oleh sepasang anak muda berusia antara 12 sampai 18 tahun dan dipilih dari 12 distrik yang ada di Panem. Kompetisi telah dilakukan selama 74 tahun berturut-turut. Tujuan diadakan kompetisi ini adalah untuk merekatkan hubungan antara distrik, sekaligus menyegarkan ingatan tentang mereka yang terbunuh akibat pemberontakan di distrik-distrik dan mengingatkan seluruh penduduk betapa berkuasanya pemerintahan Panem yang dipimpin oleh Presiden Snow. Dalam pemilihan calon tribut di Distrik 12, Primrose, adik dari Katniss, terpilih untuk menjadi tribut di Distrik 12. Namun, Katniss memilih menjadi sukarelawan untuk menggantikan adiknya tersebut. Dan lelaki yang terpilih adalah Peeta Mellark. Sebelum dia pergi, Katniss mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan dia diberi pin Mockingjay untuk melindunginya selama pertandingan. Ojo mati yo nduk, keluargamu neng omah nunggu kue bali. Dia dan rekannya Peeta Mellark kemudian dikawal ke Kapitol oleh pendamping mereka, yaitu Evie Trinket dan mentornya Haymitch Abernathy, satu-satunya pemenang sebelumnya yang selamat dari Distrik 12. Saat pelatihan, Katniss mengamati karir, yaitu Marvel, Glimmer, Kato, dan Clove
sukarelawan dari distrik 1 dan distrik 2. Mereka yang kaya yang telah berlatih untuk olimpiade sejak usia dini. Highmits menekankan pentingnya mendapat sponsor karena mereka dapat memberikan hadiah yang berpotensi menyelamatkan jiwa selama permainan. Untuk menarik minat sponsor, Katniss menunjukkan bakat memanahnya. Jangkrik, ora diperhatike aku, Cuk. Oh, lah tak plinteng tomate kae. Selama wawancara televisi dengan Kaiser Flickerman pada malam sebelum Olimpiade dimulai, Katniss memperlihatkan tarian yang hot. Hot? Ah, nek krungu kata hot, kok pikirannya aneh-aneh ya? Hehe, ora-ora. Lalu, Pita mengungkapkan cintanya kepada Katniss, yang awalnya dia lihat sebagai upaya untuk menarik sponsor. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa pengakuannya adalah asli dari hatinya. Wah, boleh kesempatan dalam keramaian ki judule. Syahdu. Kebuk wae nis. Buk. Pada awal Olimpiade, Katniss tampak kebingungan dan mengabaikan saran Highmits. Katniss mengambil beberapa persediaan yang ditempatkan di sekitar Cornucopia, yaitu sebuah struktur bangunan di titik awal. Dia nyaris tewas karena pisau terbang yang dilempar peserta lain. Dia masuk ke dalam hutan untuk bertahan hidup. Dalam Hunger Games, ke-24 anak yang terpilih ditempatkan di suatu arena di Kapital. Di arena yang dipenuhi dengan CCTV canggih itu, ke-24 tributes harus saling membunuh, dan kompetisi tersebut disiarkan secara langsung oleh televisi dalam konsep reality show. Jangkrik, nyawa dianggap dolanan. Oh, lihat dasar. Setengah dari 24 tribut mati di huru-hara awal pertandingan, dan hanya 11 termasuk karir bertahan hidup di hari pertama. Katniss mencoba menjauh dari yang lain, tapi kepala game maker Seneca Crane memicu kebakaran hutan untuk mendorong Katniss ke arah kelompok karir. Kok aku sing diincer admin Toki? Jangkrik tenan. Katniss terluka disebabkan oleh serangan ganas pati, yaitu sebuah bola api terbang menuju Katniss. Emangnya setan ganas pati. Katniss jatuh ke sungai dan ditemukan oleh kelompok karir. Pita, teman sekampung Katniss, tampaknya bersekutu dengan mereka. Lalu Katniss melarikan diri ke atas pohon. Oh, lah dasar konco tiri. Karir mencoba memanjat pohon untuk menggapai si Katniss. Tapi dia memegang ranting yang telah rapuh. Akhirnya mak glubrak. Ibu rakui. Mantep rasanya. Pita menyarankan Karir untuk menunggunya. Keesokan paginya, Katniss memperhatikan Rue, yaitu wanita muda penghormatan distrik 11. Dia bersembunyi di pohon yang berdekatan dengan Katniss. Rue menyuruh Katniss untuk menjatuhkan sarang tawon berpisah yang dimodifikasi secara genetis. Menggunakan pisau, Katniss memotong cabang pohon yang ada sarang tawon tersebut, menyebabkan sarang tawon tersebut jatuh ke kelompok karir. Glimmer diintip tawon dan mati. Sok diintip tawon, digigit tawon. Katniss merasa linglung karena disengat beberapa kali. Gigitan tawon tersebut menyebabkan halusinasi. Dalam keadaan halusinasi, Pita kembali
dan menyuruh Katniss melarikan diri. Ru membantu Katniss pulih dan keduanya menjadi teman dan sekutu. Katniss menghancurkan persediaan yang telah dikumpulkan oleh Karir dengan meledakkan ranjau yang menjaganya. Sementara Ru mengambil persediaan dan menjadi pengalih perhatian. Katniss membuat tanda untuk mencari keberadaan Ru, namun Ru terjebak oleh jebakan yang disiapkan oleh tim Karir. Katniss menyelamatkan Ru, tetapi Marvel melempar tombak ke arah Katniss, yang kemudian dengan refleks Katniss menembaknya dengan panah sebagai tanggapan. Namun, tombak itu menusuk Ru. Ru sekarat. Lalu Katniss menghibur Ru. Dan setelah Ru meninggal, Katniss menghiasi tubuhnya dengan bunga. Setelah itu, dia memberi hormat 3 jari ke kamera. Nak salam 2 jari, iku erane kampanye Pak Jokowi. Ini memicu kerusuhan di distrik 11. Haymitch membujuk Ren untuk merubah aturan untuk mengizinkan 2 pemenang, asalkan mereka berada dari distrik yang sama. Untuk menunjukkan bahwa ini akan menenangkan masyarakat. Setelah pengumuman itu, Katniss mencari Pita. Akhirnya, Katniss menemukan Pita yang menyamar menjadi sebuah batu. Aku watu, kae watu, iku ya watu. Hehehe. Pita terluka parah dan Katniss menyelamatkan Pita. Ada pengumuman lain lagi yang menjanjikan bahwa apa yang paling dibutuhkan oleh setiap orang yang selamat akan diberikan di kornukopia keesokan paginya. Meskipun Pita menentang keras, Katniss pergi untuk mendapatkan obat untuknya. Keesokan paginya, Katniss berlari menuju persediaan, tetapi ia disergap oleh Clove, salah satu tim Karir yang membunuh Ru. Delok wong wedok tukaran sik, biasane jambak-jambakan rambut lulur. Clove menertawakan kematian Ru dan bersiap untuk membunuh Katniss. Trash, ribut laki-laki distrik 11, teman Ru, menarik Clove, menyelamatkan Katniss, dan membunuh Clove dengan menghantamkan kepala Clove ke dinding hingga menghancurkan tengkorak Clove. Katniss mendapat obat untuk Pita, lalu mengoleskannya ke luka Pita. Pita melakukan hal sama kepada Katniss. Cuk, urip jek dipertaruhke yo isih iso-isone mesra-mesraan. Aku yo pengen jane ngono kuwi. Keesokan paginya, saat berburu makanan, Katniss mendengar meriam meledak. Ia berlari ke Pita, lalu berpelukan. Asik. Mereka menemukan Fogfest, tribut wanita distrik 5 yang mati karena mengonsumsi buah beri yang dianggapnya bisa dimakan dari menonton Pita. Oh, Pita ki ngawur. Wong mati. Ren kemudian melepaskan binatang yang dimodifikasi secara genetik. Binatang itu membunuh Trash, tribut distrik 11. Dan binatang itu memaksa Katniss, Pita, dan Kato yang sekarang menjadi 3 tribut terakhir yang masih hidup berlari menyelamatkan diri ke atap kornukopia. Ketiganya bertarung di atap tersebut. Setelah gelut, Kato menggunakan Pita sebagai perisai manusia terhadap busur Katniss. Pita mengarahkan Katniss untuk menembak tangan Kato. Lalu Pita melemparkannya ke binatang buas di bawah. Kato dilahap oleh binatang buas
Lalu Katniss membunuhnya dengan panah untuk mengakhiri penderitaannya. Namun Crane mencabut perubahan aturan yang memungkinkan dua pemenang untuk menang. Pita mendesak Katniss untuk menembaknya dengan panah. Tetapi dia meyakinkan bahwa mereka harus makan buah beri Nightlock bersama agar tidak ada pemenang di game tersebut. Tepat sebelum mereka melakukannya, Crane buru-buru menyatakan mereka sebagai pemenang bersama. Oh lah, administrator kok plin-plan cocok. Setelah akhir game itu, Haymitch memperingatkan Katniss bahwa dia telah membuat musuh melalui tindakan pembangkangan ini. Presiden Snow memerintahkan untuk mengunci Crane di sebuah ruangan dengan buah beri Nightlock. Nyoh kowe mati ra kowe, ini plan kok. Presiden Snow memberikan penghargaan untuk keduanya, pemenang dari Hunger Games. Lalu mereka kembali ke kampung halamannya. Tamat. Gimana Lur, jika mereka itu adalah kita? Ibarat kita harus berjuang sedemikian rupa untuk mencapai nomor 1, menghadapi rintangan yang harus kita hadapi. Akhirnya kata menyerah tidak menjadi pilihan. Hanya ada kata bertahan untuk tetap maju menjadi faktor penentunya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.